Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rahmat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini dalam kondisi kita belajar dari rumah atau daring, Bapak masih dipercaya untuk tahun ajaran 2020-2021 ini mengajar pelajaran agama Islam untuk kelas 6. Untuk itu pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi kita yang pertama, yaitu tentang surat-surat pilihan, tepatnya adalah surah Al-Kafirun. Baik, mari kita baca bersama-sama dulu, Bapak dulu, kemudian kalian nanti mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah merupakan surah Al-Kafirun, terdiri dari 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Kemudian berikutnya perhatikan, kita akan membahas tentang tajwid. Hal ini ada kaitannya dengan pelajaran tahsinul Quran. Kita cari hukum tajwidnya. Yang pertama, kuliah di sini dibaca panjang. Anak-anak perlu perhatikan, setiap bacaan panjang itu namanya bacaan mad. Nah, mad yang ada di sini ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah di lain kalimat, maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. 1. Kemudian yang kedua, di sini ada a. Ketika ada al, setelahnya al hurufnya berharokat, maka alnya dibaca dengan jelas. Ini hukum bacaannya adalah al-qamariyah kalau alnya dibaca dengan jelas. Al-kafir. Kemudian run, ini hukum bacaannya adalah mad tabi'i ketemu dengan waqaf, namanya mad jaiz munfasil. Kemudian ayat yang kedua, di sini ada tanda panjang, ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah di lain kalimat, hukum bacaannya ini adalah mad jaiz munfasil. Kemudian di sini ada ma, ini mad tabi'i. Tadi yang di sini juga ada sama. Kemudian yang ketiga, ini ada dun, dibaca panjang, hukum bacaannya adalah mad jaiz mad arid lis sukun, mad tabi'i ketemu dengan waqaf. Nah, kemudian pada ayat yang ketiga, wala, ini hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil, ada mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Yang kedua, antum, ada nun sukun bertemu dengan ta. Hukum bacaannya apa? Ini adalah bacaan ikhfa haqiqi, hurufnya ada 15. Kemudian yang ketiga, ada mim sukun bertemu dengan ain. Kalau ada mim sukun bertemu dengan ain, maka hukum bacaannya adalah idham
syafawi. Mem sukun itu cuma ada 3. Ada mem sukun bertemu dengan huruf ain. Nah, ini bacaannya berarti idgham syafawi. Nah, kemudian ada yang keempat A. Ini hukum bacaannya matobi, fathah diikuti alif. Du ini juga matobi, domah diikuti wawu sukun. Kemudian ma yang kelima hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil karena ada matobi bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Terakhir a'bud dibaca mantul. Dibaca mantul bacanya a'bud. Ini adalah qalqalah kubra, qalqalah yang ada di pemberhentian kalimat atau waqaf. Kemudian pada ayat yang keempat wala, nah, ini hukum bacaannya ada matobi ketemu dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil. Kemudian lafaz ana, setiap lafaz ana ini harus dibaca pendek. Jadi bacanya wala ana, nggak boleh wala ana, nggak boleh, harus dibaca pendek. Setiap lafal ana harus dibaca pendek. Kenapa? Karena alif yang ada pada lafal ana ini cuma alif sebagai alif munasabah atau alif pantes-pantesnya huruf nun yang dibaca fathah. Kemudian ini matobi, fathah diikuti alif. Dumma ada tanwin ketemu dengan huruf mim. Bacanya apa kira-kira? Tanwin ketemu mim, bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian ma ini bacaannya matobi abattum. Di sini ada dal ketemu dengan ta, dal sukun ketemu dengan ta. Ini hukum bacaannya adalah idgham mutaqaribain. Dal dengan ta. Maaf, bukan mutaqaribain tapi mutajanisain. Maaf ya, dal sukun ketemu dengan ta adalah idgham mutajanisain. Makhrajnya sama, beda sifatnya. Nah, kemudian pada ayat yang kelima ini sama dengan ayat yang ketiga, tidak usah dibahas. Kemudian yang terakhir pada ayat yang keenam, lakum dinukum, ada mem sukun ketemu dengan dal. Mem sukun ketemu dal itu hukum bacaannya adalah idgham syafawi. Di ini matobi kum wa yang ketiga, mem sukun ketemu dengan wawu idgham syafawi. Kemudian din dibaca panjang, ini hukum bacaannya adalah mad akhir lis sukun, mad ketemu dengan maqam. Ini dari segi hukum bacaan sudah Pak jelaskan, ada kaitannya dengan pelajaran TQ kelas 5, kelas 4 dan kelas 3. Baik, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang masalah arti dari ayat per ayat. Yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma'abadtum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Akum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai pada pembahasan ayat demi ayat, kemudian yang selanjutnya tentang hukum bacaan tajwid, dan yang ketiga tentang arti daripada surah Al-Kafirun. Tugas kalian di rumah menghafal surah Al-Kafirun berikut dengan artinya dan kalian pahami tentang hukum bacaan tajwidnya. Pada pertemuan yang berikutnya insya Allah nanti akan ada evaluasi berkaitan dengan masalah
surah Al-Kafirun, dan mungkin kita akan lanjutkan dengan makna yang terkandung di dalam surah Al-Kafirun. Demikian pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami, dan berikutnya nanti ada kuis yang memang harus kalian kerjakan. Dan kurang dan lebih mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan daripada surah Al-Kafirun. Ketika kita bicara tentang masalah surah-surah pilihan di dalam Al-Quran, yang harus kita perhatikan pertama kali adalah nama surat. Nama surat ini adalah Al-Kafirun, di mana nama Al-Kafirun itu diambil dari ayat yang pertama yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian diambil menjadi nama suratnya adalah Al-Kafirun. Maaf, videonya habis. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah jumlah ayatnya. Bisa kita hitung jumlah ayatnya adalah dari ayat pertama sampai ayat terakhir ada 6 ayat. Jumlah ayatnya ada 6 ayat. Yang ketiga, tempat turunnya. Surat Al-Kafirun itu termasuk bagian dari surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Makkah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Ada dua tempat turunnya surat Al-Quran itu ada dua tempat. Yang pertama di Makkah disebut dengan surat Makkiyah, yang kedua di Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Nah, kebetulan surat Al-Kafirun ini turunnya di kota Makkah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Nah, kemudian yang keempat yang perlu kita perhatikan, nama surat, jumlah ayat, turunnya di mana. Yang keempat adalah tentang isi kandungannya. Isi kandungan dari surat Al-Kafirun ini adalah membahas tentang toleransi. Toleransi. Apa itu toleransi? Sikap saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau di sini berkaitan dengan masalah sikap saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Kemudian yang kelima, kalau kita tahu ini asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya, ada namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya surat Al-Kafirun ini dalam satu riwayat dikatakan pada saat itu pernah tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy itu datang menjumpai Nabi Muhammad. Kemudian mereka menawarkan satu kesepakatan. Intinya begini, orang-orang kafir menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad, bagaimana, Muhammad, kita ini sudah berantem terus tiap hari, capek deh berantem. Sekarang gini aja, kita bikin kesepakatan damai. Kemudian Nabi bertanya, apa itu kesepakatannya? Gini, kami orang-orang kafir ini akan ikut dengan kalian di masjid, sholat bareng kalian seminggu. Tapi nanti minggu berikutnya kalian orang-orang Islam harus ikut kami menyembah berhala seminggu. Jadi deal, seminggu kami ikut agama kamu, nah seminggu lagi kamu ikut agama kami. Bagaimana? Deal apa tidak ini? Enak kan? Jadi kita damai. Seminggu kami ikut kamu, seminggu kamu ikut kami. Akhirnya setelah permintaan yang dari orang-orang kafir, Allah mengirimkan surat Al-Kafirun melalui malaikat Jibril, yang intinya dalam urusan ini tidak boleh ada toleransi. Ada kalimat terakhir, lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi dalam urusan agama tidak boleh ada pencampur aduan antara ibadah agama yang satu dengan ibadah yang lain. Ini asbabun nuzulnya. Kemudian yang keenam, tentang yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwasanya orang kafir itu artinya orang-orang yang tertutup. Maksudnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya sudah tertutup, tidak mau beriman kepada Allah. Itu kafir. Ada beberapa istilah, ada kafir, ada munafik. Kalau orang munafik itu orang yang perkataannya tidak sama dengan kenyataannya. Ngomongnya Islam, beriman, tapi kenyataan dalam
menyimpan kekafiran, itu munafik. Ada juga ada kafir, ada munafik, ada musyrik. Kalau musyrik itu orang yang mensekutukan Allah, menduakan Allah, percaya dengan Allah, tapi masih mempercayai dengan selain daripada Allah. Percaya dari kekuatan dari benda-benda yang katanya punya kekuatan khusus, itu musyrik namanya. Perbuatannya syirik, orangnya namanya musyrik. Nah, itu beberapa istilah. Jadi dalam surat Al-Kafirun ini intinya menjelaskan dalam urusan agama tidak boleh mencampur adukan antara satu dengan yang lainnya. Ada sifat toleransi. Nah, toleransi ini biasa disebut dengan sifat tasamuh. Apa namanya? Tasamuh. Tasamuh itu nama lain dari toleransi. Nah, toleransi dibagi menjadi dua. Yang pertama, toleransi antar kita sesama umat Islam. Contoh, kita di Indonesia ini banyak sekali paham-paham. Misalnya ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada NU, ada Muhammadiyah. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut dalam sholat subuh. Jadi yang pakai kunut gak boleh menyalahkan yang tidak pakai. Yang tidak pakai gak boleh menyalahkan yang pakai. Ini namanya toleransi. Boleh. Dalam kaitannya dalam satu akidah, dalam satu agama, toleransi itu sangat dianjurkan, sehingga saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya dalam praktek ibadah yang berbeda, walaupun tujuannya sama. Sama seperti di dalam pemahamannya ada yang orang itu ketika ada orang meninggal dunia dikirimkan doa sampai yang mengatakan tidak nyampe, itu toleransi dalam satu akidah, itu boleh. Nah, yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Ini yang tidak boleh mencampur adukan ibadah. Misalnya kalian punya teman agamanya Kristen, kemudian kalian di hari Minggu ikut mereka ke gereja, ikut persembahan di sana, ikut misalnya seperti itu nggak boleh. Dalam urusan agama tidak boleh ada toleransi. Jadi toleransi yang ada adalah dalam satu akidah, ini saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Itu inti daripada surah Al-Kafirun. Baik, saya kira ini yang perlu Bapak sampaikan. Untuk lebih dalamnya nanti kalian bisa baca di bukunya atau bisa baca di rangkuman yang ada. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.